Karena menurut kabar yang beredar guys, para pengunjung kerap sekali ditampakin oleh sosok noni Belanda gitu guys. Gak cuma sosok itu aja, masih banyak lagi penampakan-penampakan misterius di gedung Lawang Sewu itu. Selain itu juga ada di bagian langit-langit Lawang Sewu itu guys, yang di daerah dalam itu. Katanya terdapat pocong yang berwajah rusak gitu. Sosok tersebut sering sekali menunjukkan dirinya kepada para pengunjung. Halo everybody, balik lagi dengan aku Lucita Mading. Terima kasih udah klik video ini. Seperti biasa, kisah-kisah horor. Jadi siapkan mental kalian dan tetap tenang, enjoy dan jangan panik guys, dan tetap hati-hati karena mereka itu benar-benar ada. Stay terus di sini dan kemana-mana biar gak ketinggalan cerita-cerita horornya. Jangan lupa di subscribe. Kalian tahu nggak Lawang Sewu? Gedung sejarah peninggalan zaman Belanda. Saking megahnya masyarakat di sana menyebutnya Lawang Sewu karena 1000 pintu katanya guys. Namun aslinya guys, pintu di gedung Lawang Sewu itu hanya berjumlah 429 pintu aja. Itu katanya menurut aku yang sudah aku baca di artikel-artikel yang ada di Google guys. Bercerita tentang bangunan peninggalan di zaman Belanda itu pastinya guys tidak akan lepas dengan cerita-cerita horornya, ya kan? Apalagi banyak sekali cerita-cerita horor yang beredar di masyarakat sekitar tentang gedung Lawang Sewu itu. Oke guys, jadi cerita kali ini ada banget kaitannya dengan gedung Lawang Sewu itu. Dan aku baru dapat email kemarin habis Idul Adha. Menurut cerita si pengirim itu guys, dia ini ngelihat kayak ada sosok noni Belanda gitu di area gedung Lawang Sewu itu guys. Oke guys, daripada banyak basa-basi, jadi sebelum aku lanjut, siapkan dulu cemilan-cemilan kalian biar kalian itu tenang dan gak panik ngedengerin cerita dari aku ini guys. Jika sudah siap semua, intro dulu. Oh ya guys, aku heran aja nih. Kalian kalau ngirim cerita ke email aku, kenapa sih pada nggak mau pakai nama asli kalian? Malah kalian tuh nyuruh aku untuk pakai samaran. Kadang juga ada yang ngirim cerita, di dalam ceritanya itu namanya bukan nama dia guys, nama samaran gitu. Yaudahlah, tapi nggak apa-apa guys. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah ngirim cerita kalian dan pengalaman horor kalian lewat email aku. Dan yang belum berbagi pengalaman horornya, langsung aja cek deskripsi di bawah. Oke guys, jadi kalau gitu aku buat aja namanya dia ini Bang Rido. Jadi pas masa SMA gitu guys, Bang Rido ini ada kegiatan study tour gitu ke Lawang Sewu. Sekolah Bang Rido ini ya lumayan terkenal gitu guys. Saking banyak muridnya guys, sampai-sampai sekolah dia ini nyewa 5 bus sekaligus. Jadi sebelum berangkat ke Lawang Sewu, ada sedikit pengarahan dari ketua perjalanan agar semua siswa itu nggak sembrono di sana guys. Kita kan tahu gimana mistisnya gedung Lawang Sewu itu. Oke guys, kita percepat biar horornya kelihatan. Akhirnya mereka ini sampai juga di gedung Lawang Sewu itu guys. Dan mereka bersiap-siap untuk menjelajahi daerah atau sekitaran gedung Lawang Sewu itu. Sampainya mereka di pintu utama atau di gerbang utama itu guys. Mereka semua dapat arahan lagi dari petugas yang ada di sana. Ada banyak sekali larangan dan pantangan untuk mereka yang datang ke Lawang Sewu itu. Dan biar nggak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan tidak dipikirkan. Karena menurut kabar yang beredar guys, para pengunjung kerap sekali ditampakin oleh sosok noni Belanda gitu guys. Gak cuma sosok itu aja, masih banyak lagi penampakan-penampakan misterius di gedung Lawang Sewu itu. Dan si pemandu wisata Lawang Sewu ini sedikit ngasih pengarahan agar para wisatawan jangan sekali-sekali ke tempat yang sudah dijelaskan itu guys. Apalagi ke tempat sumur tua itu. Kenapa guys? Sumur tua itu setiap hari nggak pernah dibuka. Menurut kabar yang beredar, kalau ada orang yang melewati sumur tua itu, mereka suka mendengar jeritan-jeritan dari arwah para tentara yang dipercaya meninggal di daerah situ guys. Oke, jadi kita lanjut lagi ke cerita dan ke topiknya guys. Setelah dikasih pengarahan, para siswa itu pun dibagi per kelompok gitu guys. Setiap kelompok ada 25 orang, termasuk guru pembimbing setiap kelompok itu. Setelah pembagian kelompok, mereka pun berpencar dan mulai keliling-keliling Lawang Sewu. Jadi pas rombongan atau kelompoknya Bang Rido ini melewati ruang utama guys, aura-aura di ruangan utama itu mulai agak-agak aneh. Jadi temannya Bang Rido ini guys bilang ke Bang Rido dan berbisik ke Bang Rido itu. Dia bilang kalau di ruang utama ini, menurut cerita banyak kesaksian dari orang-orang. Kalau melintas daerah ini, memiliki banyak sekali pengalaman horornya guys. Ya seperti penampakan
sosok tak kasat mata itu. Salah satunya penampakan yang sering dilihat oleh para pengunjung, yaitu penampakan sosok makhluk tinggi besar hitam, guys. Selain itu juga ada di bagian langit-langit Lawang Sewu itu, guys, yang di daerah dalam itu. Katanya terdapat pocong yang berwajah rusak gitu. Sosok tersebut sering sekali menunjukkan dirinya kepada para pengunjung. Tapi Bang Rido ini cuek aja ke temannya, guys, walaupun temannya itu sudah capek cerita ke Bang Rido. Jadi mereka ini lanjut lagi, guys. Pas mereka ini lagi jalan menuju lokasi berikutnya, tiba-tiba teman yang satu kelompok sama Bang Rido, cewek ini, guys. Si cewek itu cekikikan gak karuan gitu, guys. Aneh lah pokoknya. Usut punya usut, ternyata fisik si cewek ini agak lemah, guys. Jadi dia ini mudah banget dirasukin sama sosok-sosok tak kasat mata itu. Rupanya, guys, si cewek ini kerasukan sama sosok noni Belanda itu, guys. Si cewek ini ngomongnya aja udah beda gitu, dan tiba-tiba dia ini nari-nari kayak gitu, guys. Nari ya kayak mana nari balad gitu. Sontak ya semuanya ini panik dan dipanggil pengawas tadi, minta tolong untuk sembuhin temannya tadi, guys. Dan pengawas itu datang mencoba untuk sembuhin temannya Bang Rido itu. Pengawas itu bilang ke mereka semua kalau yang ada di dalam badan cewek itu, noni Belanda itu, guys, sudah nyaman sama dia, temannya Bang Rido itu. Sosok itu nggak mau lagi keluar dari badan temannya Bang Rido itu, guys. Ada kira-kira sejaman lebih, dan pengawas tadi berusaha untuk ngeluarin sosok itu dari tubuh temannya Bang Rido tadi, guys. Dan akhirnya bisa ketolong juga. Dan si cewek ini langsung nggak sadar diri gitu, guys, pingsan dia nih. Setelah sosok itu keluar dari badan temannya Bang Rido itu. Jadi si temannya Bang Rido ini langsung dibawa sama pengawas ke tempat para pengunjung beristirahat gitu, guys. Karena kejadian itu, kelompok dari Bang Robi ini nggak mau melanjutin keliling-keliling Lawang Sewu lagi, guys. Karena para siswanya udah pada ketakutan banget dengan kejadian barusan yang dilihat oleh mata mereka sendiri. Oke, jadi thanks buat yang namanya Bang Rido udah ngirim ceritanya ke email aku. Dan buat kalian semua yang mau ngirim pengalaman dan cerita horornya bisa langsung cek deskripsi di bawah. Bye-bye.